Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih dapat diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Salawat bertangkaikan salam berbuahkan syafaat. Marilah kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau, terakuilah kita sebagai umatnya yang mendapat syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mutia Damayanti. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan Kisaran, Fakultas Tarbiyah Prodi PAIE. Di sini saya akan membuat video yang merupakan tugas dari dosen pengampu pada mata pelajaran Desain Pembelajaran. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah kali ini yaitu yang terhormat Buya Suhardi, SPDI MA. Adapun materi yang saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai kandungan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kompetensi dasar dari materi kandungan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu yang pertama, menghayati Al-Quran sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Yang kedua yaitu meyakini kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Indikator pada materi kali ini yaitu meyakini keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, meyakini kebenaran kandungan-kandungan ayat Al-Quran, menyebutkan arti iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan macam-macam kitab yang wajib kita imani, dan yang terakhir yaitu menyebutkan kandungan dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu yang pertama, siswa beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan arti iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan macam-macam kitab yang wajib diimani. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan kandungan dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, masuklah kita pada materi yang pertama yaitu A. Pengertian kitab. Nurul Ihsan berpendapat bahwa kitab menurut bahasa berarti tulisan. Jadi, kitab Allah Subhanahu wa taala adalah wahyu yang Allah turunkan kepada para rasul dan telah dibukukan sebagai pedoman hidup bagi rasul dan umatnya. Selanjutnya, beriman kepada kitab-kitab Allah. Dini Harwanti berpendapat bahwa iman menurut bahasa artinya yakin atau percaya. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul melalui perantaraan Jibril untuk dijadikan pedoman hidup bagi manusia agar memperoleh kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Materi yang selanjutnya yaitu macam-macam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Untuk macam-macam kitab Allah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam untuk dijadikan pedoman hidup bagi umatnya. Kitab Zabur berisi tentang akidah dan wasiat atau nasihat
yang diturunkan dalam bahasa Suryani pada abad ke-10 sebelum Masehi di Israel. Kitab yang kedua yaitu Kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bahasa Ibrani. Nama Taurat disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 18 kali. Adapun kandungan kitab Taurat yaitu yang pertama, keharusan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah patung dan berhala, larangan menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia, memuliakan hari Sabtu, menghormati ayah dan ibu, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan yang terakhir yaitu larangan memiliki hak orang lain. Yang ketiga yaitu Kitab Injil. Kitab Injil adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi Bani Israel. Kitab Injil diturunkan pada malam ke-14 di bulan Ramadan ketika Nabi Isa alaihissalam berumur 30 tahun. Kitab Injil tentang akidah dan syariat. Kitab Injil mengajarkan tentang pembersihan jiwa, raga, dari kekotoran hawa nafsu duniawi. Injil juga memberi kabar gembira akan datangnya seorang Rasul sesudah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Dan kitab yang terakhir yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai petunjuk serta pedoman hidup bagi manusia di dunia guna memperoleh kebahagiaan hidupnya di dunia dan di akhirat. Adapun kandungan Al-Quran yaitu yang pertama, ajaran tentang tauhid, ajaran tentang ibadah, ajaran tentang akhlak dan budi pekerti, ajaran tentang hukum yang mengatur kepentingan manusia, ajaran tentang muamalat, munakahat, dan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ajaran yang berkenaan dengan janji dan ancaman, ajaran yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, ajaran tentang tarikh, dan masalah ilmu pengetahuan. Adapun materi saya pada kali ini, saya mengambil rujukan dari dua buku, yaitu buku yang pertama, buku Mengenal Kitab-Kitab Allah yang ditulis langsung oleh Nur Ihsan pada tahun 2007, dan kitab yang kedua yaitu Meyakini Kitab-Kitab Allah yang ditulis langsung oleh Dini Harwanti pada tahun 2020. Pada video kali ini saya akan memberikan satu kuis, yaitu ada berapakah jumlah kitab yang wajib kita imani. Pilihan pertama 3, pilihan kedua 4, pilihan ketiga 5, dan pilihan yang terakhir yaitu 6. Dan jawabannya yaitu 4. Dari video tadi saya sudah menjelaskan bahwa kitab yang wajib kita imani itu ada 4. Yang pertama kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Baik, mungkin sampai di sini saja video saya pada kali ini. Untuk kesilapan kata pada video saya, maka saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.